Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Al-Mahfudhah yang selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, di era abad ke-21 ini atau era globalisasi 5.0, banyak dari kalangan para pemuda yang menyibukkan diri sendiri untuk menjadi terkenal agar dikenal oleh kalangan banyak orang. Akan tetapi perlu diperhatikan, di sisi lain Rasulullah pernah bersabda bahwasanya waslih Allahumma slih dunyaya allati fiha ma'asi waslih li akhirati allati fiha ma'adi. Bahwasanya kita harus menyeimbangkan. Andai kata kita terkenal di dunia, maka seyogyanya ketika beribadah kepada Allah juga menyibukkan diri kita sendiri untuk selalu ingat dan terkenal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya teringat sebuah cerita yang di mana Rasulullah ketika diisrokan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di surganya mendengarkan suara terompah, dan pada saat itu singkatnya tanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, suara apa itu?" Jibril menjawab, "Itu suara Bilal sang muadzin. Saat bertemu dengan khalayak Nabi, sungguh beruntung Bilal, aku melihatnya dalam keadaan dan demikian." Dari singkat cerita ini bahwasanya tidak muluk-muluk, kita setidaknya menyeimbangkan amalan dunia juga amalan akhirat. Andai kata kita ingin terkenal di dunia, seyogyanya hati kita harus bisa nanti nama kita minimal terkenal di akhirat. Banyak dari kalangan sahabat-sahabat yang mana Nabi seyogyanya iri melihat mereka, di mana nama mereka sudah terdengar bahkan bisa mengguncang arsy hanya karena namanya. Apalagi tadi dari cerita Bilal bin Rabah, bahwasanya Nabi pernah mendengar sepatunya hanya dari dia selalu beristiqomah setiap harinya berwudu. Tidak pernah ditemui dalam hari-harinya Bilal bin Rabah tidak memiliki wudu. Dan satu amalan yang paling penting, sampai nama Bilal bin Rabah sudah terkenal di akhirat, yaitu setelah melakukan wudhu langsung melaksanakan sholat 2 rakaat. Dari singkat cerita yang saya sampaikan, bahwasanya manakala kita beramal di dunia, kita harus bisa mencintai bahkan lebih untuk beramal di akhirat. Suatu ketika juga sahabat pernah bertanya kepada istri Rasulullah, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Pernah bertanya, kana ahabbul amal ilahi daim. Bahwasanya bertanya tentang amalan apa yang disukai Rasulullah. Ternyata Aisyah menjawab, kana ahabbul amal ilahi ad-daim. Amal yang paling disukai Rasulullah adalah amal yang dilakukan terus-menerus. Singkatnya dari yang saya sampaikan, bahwasanya selain kita melakukan kewajiban, maka kita harus secara istiqomah melakukan amal yang terus-menerus agar nama kita selalu harum sampai nanti di yaumil qiyamah. Banyak cerita bagaimana kita bisa terkenal di akhirat nanti.
maka nama itu akan harum selamanya. Pada kenyataannya, banyak para pemuda menjadi YouTubers, Facebookers, TikTokers, dan lain sebagainya, sibuk mengenalkan dirinya sendiri kepada orang lain, tapi tidak sibuk mengenalkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasannya penting saya sampaikan, seandainya nama kita terkenal di akhirat, maka mulai dari itulah sampai nanti akhir kiamat, maka nama itu akan dikenang. Banyak ulama-ulama Indonesia, wali-wali Allah yang sudah namanya terkenal mulai dari sekarang, seperti Sunan Ampel dan wali-wali berikutnya atau wali-wali yang lainnya. Terkenal, banyak yang menziarahi karena namanya terkenal di akhirat, maka akan harum selamanya sampai yaumul kiamat. Untuk itu para pemuda dan pemudi, marilah kita menyeimbangkan amal dunia dan akhirat. Andai kata kita sibuk berbuat amal dunia, maka seyogyanya kita sibuk selalu ketika mengamalkan amalan akhirat, kita juga harus sibuk. Untuk itu, marilah kita sama-sama beribadah, apalagi di bulan puasa ini. Banyak sekali amalan-amalan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah sendiri yang menjanjikan, saya sendiri atau Allah itu sendiri yang akan memberikan pahala. Untuk itu, di momen yang tepat ini, di puasa atau bulan Ramadan ini, marilah kita sibuk atau menyibukkan diri untuk beribadah, amal-amalan sunnah. Amalan wajib hanyalah kita menandakan sebagai seorang hamba. Akan tetapi amalan-amalan sunnah inilah yang menjadikan kualitas ketakwaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup dari apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.